Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel yang membahas khusus AppSheet, yaitu Kusadi Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat aplikasi lagi tentang atau aplikasi yang digunakan untuk absensi. Apa bedanya dengan aplikasi yang sebelumnya dibuat? Pada kesempatan ini saya kira akan lebih mudah pembuatannya karena rumusnya tidak terlalu kompleks. Jadi di sini seperti biasa syaratnya, karena ini aplikasi sifatnya itu input sendiri, absensinya itu tiap karyawan absensi di device masing-masing, kita harus membuat sistem login. Nah, standarnya sekarang kalau ingin membuat sistem login menggunakan user setting itu kita harus memiliki minimal dua ini, user sama rule. Kemudian untuk menu ini kan kita mengikuti kebutuhan, apakah perlu menu itu dibuat terpisah atau tidak. Tuh. Kemudian di sini kita tambahin satu lagi ya, karena ini menyangkut pengaturan cara mengatur apakah dia itu perlu di slice atau tidak. Oke, kita isi dulu ya. Misalnya di sini super admin, sini pegawai 1, misalnya kita kasih password A 4 kali, kemudian sini P 4 kali, rule-nya di sini super admin, di sini pegawai. Misal kita buat seperti ini, jadi kita isikan nanti ini jadi username-nya, kemudian ini password-nya. Kemudian rule-nya kita baru punya 2, kita inputkan di sini rule-nya ada 2. Lalu pengaturan menu dan lain sebagainya nanti kita ikutin. Lalu untuk menu standarnya itu kita taruh bawah dulu ya. Settings, yaitu untuk menuju ke UX user settingnya. Lalu kita buat rules, lalu di sini users, ini daftar user, daftar rule. Nah, biasanya labelnya itu kita kasih label login logout, karena ini kan user setting ini satu UX yang digunakan. Ini mengatur akses, berarti rule ini, kemudian user, daftar user. Lalu sini absen masuk, absen keluar, seperti ini ya. Labelnya kita samain aja. Kemudian ini data absen. Udah, ini aja. Untuk report tidak akan kita ikutkan karena saya rasa untuk report itu agak lama, jadi nanti membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita pakai ini dulu. Lalu absennya itu kita ada ID absen, tanggal absennya itu apa, time in, time out, kemudian foto in, foto out, dan kita ada durasinya, kemudian let long. Gitu aja, saya kira sudah cukup dulu. Kita langsung buat ke aplikasinya. Kita namain aplikasi kita, kemudian kategorinya kita bisa
apa saja ya. Misalnya kita ini, lalu kita pilih data, kita ambil spreadsheet kita. Oke, kita import dulu semuanya. Pada awalnya kita biasa ya, bikin user setting dulu ya. Seperti biasanya. Kita import dulu semua tabelnya. Kita hidupin dulu user settingnya biar mudah. Kita namain username sama password aja. Jadi kita hidupin dua field. So if nya dihidupin, lalu di setting tipenya. Kita bisa save dulu. Kemudian passwordnya kita isi bahwasanya seperti video-video sebelumnya ya. Jadi passwordnya itu kita menggunakan lookup username, kemudian tabel user, kolom nama, lalu kita cari passwordnya. Jadi passwordnya dipastikan sama. Kita cek user, sini nama pas ya, nama, kemudian sini kita cari passwordnya, kolom pas. Oke, kita save, lalu kita di sini tambahi not untuk show if nya. Artinya kalau passwordnya salah itu masih dimunculkan, tapi kalau passwordnya udah betul itu silakan di hidden. Lalu kita juga wajib require ini, saya mau pakai rumus, jadi in this row after apa, username. Nah, ini kita ambil dari tabel users, kemudian namanya. Kita udah selesai, kita copy. Ini saya agak cepat ya, jadi nanti kalau memang mau mengikuti tutorial ini silahkan di replay bolak-balik. Oke, dan kemudian kita di username-nya itu kita juga buat validasi. Validasinya itu ada dua, sama seperti yang video-video sebelumnya, is not blank username. Nah, di sini saya akan cepat saja. Kemudian ini kita paste yang tadi di valid if pada kolom password. Lalu jika tidak ketemu, kita buat dia username tidak terdaftar. Lalu kita hidupin reset on edit-nya, lalu show if nya kita buat kondisi is blank lookup user settings username, user setting username, yaitu tabelnya namanya per user settings, kolomnya kolom username, lalu ini password, ini berarti is not blank, kolom password. Jadi kalau kolom passwordnya nggak kosong, kalau kosong dia muncul, kalau nggak kosong berarti dia nggak muncul. Ini kita tambahi, berarti ada dua kondisi yang kita inginkan dia itu muncul.
yaitu pas saat passwordnya kosong, passwordnya belum terisi ataupun terisi tidak sesuai, dan ketika username-nya masih kosong. Lalu kita hidupin juga di sini reset on edit-nya. Oke, kita save. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Ini sudah biarin seperti ini saja. Kalau mau ini direfkan ke rules, lalu kita buat validasi rule-nya diambil kecuali super admin. Kita ambil dari rules. Nah, seperti ini. Kita kurangi selain super admin, karena super admin hanya boleh dibuat di database, artinya owner yang harus membuatnya atau orang yang memiliki akses ke sini, ke spreadsheetnya. Oke, rulesnya kita buat dia itu tipenya enum list semua, tapi untuk button ini belum kita pakai ya. Untuk slice ini saya rasa tipenya yes no saja ya, jadi dia di slice atau tidak. Kemudian untuk menu kita ambil base tipenya ref saja karena kita punya tabel tersendiri yaitu tabel menu. Kita ref lalu kita buat validasi. Yang nggak boleh dipilih, nggak perlu dipilih itu adalah kalau menu settings, karena semuanya akan bisa mengakses setting, jadi tidak perlu dibuat pengaturannya. Kemudian untuk button kita hidupin aja sementara masih kosong, nggak kita pakai. Untuk slice nya tipenya yes or no. Kemudian untuk menu labelnya kita taruh di label, kolom label. Ini label, ini key, jadi labelnya kita taruh di key. Lalu yang terpenting adalah pembuatan absensinya. Jadi bisa saja kita buat kondisi tertentu. Jika ingin pilihan, taruhnya di valid if. Kalau tidak ada pilihan, bisa langsung di formula ini. Jadi kalau absennya hanya masuk dan pulang, cukup taruh di formula, tidak perlu di valid if. Nah, caranya sebelum kita mengolah di sini, kita perlu membuat UX untuk form absen masuk dan absen keluar. Form absen masuk kita buat dari absen, tipenya form, kita pilih saja, jadi dia ID absen, kemudian absen, lalu sebenarnya absen sama fotoin ya, foto masuknya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita buat dia ref aja. Kemudian absen keluarnya kita copy aja, lalu kita ganti absen keluar. Absen keluar, form tipenya form. Ini tinggal fotonya kita alihkan ke foto out. Jadi ingat, kita punya dua UX namanya absen keluar dan absen masuk, karena ini yang akan kita gunakan untuk membuat perumusan. Pada kesempatan kali ini saya membuat yang sederhana saja, jadi saya tidak ada pilihan WFH maupun izin dan sakit. Ini hanya untuk yang masuk saja, atau dibuat pilihan juga tidak masalah. Jadi kita buat pilihan saja. Jadi cara membuat pilihannya berdasarkan rumus tadi. Jadi saya hanya punya dua kemungkinan, jadi saya menggunakan rumus if saja. If jika context view, tadi ingat context view artinya kita memiliki
UX. Nama UX-nya itu absen masuk dan absen keluar. Ini kalau absen masuk seperti apa, absen keluar seperti apa. Kalau absen keluar, nah, pilihannya apa saja. Kalau absen masuk itu tentu kita bisa buat seperti ini atau bisa seperti ini. Jadi tinggal kita buat teksnya saja. Misalnya sini masuk, lalu sakit, izin, WFH. Tentu yang pertama kali dilakukan harus milih salah satu di sini ya. Pertama kali ya. Jadi absen masuk itu di form absen masuk. Kemudian kalau tidak, kalau absennya itu kita bukanya itu absen keluar, maka kita buat pilihannya itu hanya keluar saja. Oke. Kemudian di save, dan kita bisa buat time-nya ini disimpannya di behavior ataupun di sini juga tidak masalah. Untuk let long kita buat here saja, atau jika hanya sekali kita buatnya di sini. Oke, untuk yang ini kita bisa hilangkan dulu. Oke. Untuk duration kita buat desimal aja ya. Jadi bukan durasi tapi desimal biar ngitungnya gampang. Jadi kalau mau dijumlahin, mau dirata-rata itu gampang. Tapi kalau kita pakai duration nanti akan kesulitan untuk operasional aritmetikanya. Kita simpan. Kita pinginnya menyimpan time-nya di berdasarkan jam spreadsheet ya, jadinya tidak bisa di otak-atik di device-nya. Meskipun jam di device-nya itu berbeda, itu yang tersimpan adalah jam berdasarkan spreadsheet-nya. Makanya Anda bisa mengatur di setelan untuk zona waktunya itu kapan, agar menyesuaikan yang disimpan di dalam spreadsheet, karena mengikuti zona waktu yang ada di spreadsheet, tidak yang ada di device. Jadi device meskipun jamnya diubah-ubah, itu yang tersimpan di database bukan jam yang itu. Oke, kita bisa saja misalnya sini diisi, tapi nanti tetap akan dirubah ya. Jadi misalnya di sini kasih time now, tapi nanti akan dirubah di sistem. Kita buat dulu simpan absen, simpan masuk, simpan absen masuk maksudnya. Jadi saat absen kita tentukan dia akan menyimpan time in, kemudian durationnya kosong ya, jadi time in aja. Kita simpan dia dengan time now. Saya kira untuk absen simpan masuknya sudah, kemudian simpan keluar, simpan keluar, kemudian time out, lalu durationnya dihitungnya di sini. Time out juga time now, berarti di sini saya buat total hours saja ya. Total hours time now dikurangi dengan in. Oke, ketemunya akan desimal jam. Jadi kalau 1 jam 30 menit berarti 1,5. Oh, time in ya.
total time no, min time in. Oke, sudah. Nah, kita buat kondisinya di automation. Untuk menyimpannya itu kita buat di automation. Jadi simpan absen. Oke, simpan absen. Lalu di sini add and update saja. Lalu simpan absen, kita namain masih simpan absen ya. Lalu untuk prosesnya kita buat branch condition dulu. Jadi brand conditionnya biar pasti kita ambil absennya sama dengan pulang, karena hanya satu kan, yang lainnya kan nanti kepanjangan rumusnya. Kita pilih yang pendek. Absen sama dengan, kalau absen sama dengan pulang, absen. Oh, ini salah kita di sini ya. Sini harusnya di absen, lalu prosesnya kita pindahkan. Ini di tabel user, kita pindahkan ke tabel absen. Makanya tadi ada error. Kalau ini sudah nggak error nanti, karena kebacanya udah di tabel absen. Tadi kan masih di tabel user. Lalu kita sini berarti keluar. Oh, tadi bukan pulang ya, tapi keluar ya. Keluar. Oke, jadi kita buat tagsnya itu run a data action karena kita mau simpan keluarnya. Sama, ini berarti masuk. Run a data action, kita pilih yang masuk. Maka kita sudah punya absen, tinggal kita buat menunya tadi ya. Kita buat menunya di slice saja. Slice-nya kita punya menu seperti ini, jadi absen masuk, absen keluarnya ditaruh di sini sekaligus, jadi tombol dia. Oke, kita buat slash absen di menu ya. Jadi yang pertama, dia kalau UX-nya sama dengan setting itu akan keluar terus, makanya di sini or UX sama dengan settings. Lalu untuk absen masuknya, jadi kalau if UX sama dengan absen masuk, syaratnya itu apa? Kalau masuk berarti saya pakai lookup saja, map select absen, lalu row number, ikuti saja ya. Ini agak rumit. Oh iya, kita melupakan satu kolom yang penting, yaitu untuk menunjukkan siapa yang sedang absen. Kita save dulu. Kita buat absen ini siapa yang absen, untuk membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi kita input di sini semisalnya pegawai. Oke, kita perlu regenerate tentu saja untuk tabel absen. Oke, sudah. Pegawai ini kita isi dengan user setting, username saja. Kita bisa taruh langsung di sini. Atau untuk menghemat, kita taruhnya di sini.
Kenapa menghemat? Karena dia menghitungnya sekali. Kalau di sini perubahannya sekali, tapi kalau kita taruh di formula, setiap ada perubahan di sini dia akan ikut berubah, artinya akan menghitung ulang. Oke, kita kembali ke slide-nya tadi. Jadi saya lanjutkan. Ini rumusnya berarti pegawai sama dengan user settings username. Oke, user setting username berarti sini 3. Kita lookup max select pegawai user setting username max. Kita ambil kolom absen, tabel absen, kolomnya itu row number, lalu kita ambil absen. Nah, absennya sama dengan, kalau absennya sama dengan atau tidak sama dengan pulang, pokoknya kalau absennya sama dengan pulang, kemudian juga kalau absennya sama dengan masuk, lookup sama dengan pulang, maka gini, kebalik ya, kita buat gini gimana, absen pulang, lookup absennya sama dengan pulang, maka UX sama dengan ini. Kalau ininya sama dengan, atau pakai suite ya, suite, pakai suite. Jadi kalau dia absennya itu pulang, masuk. Kalau di sininya kosong, maka sama. Ctrl V. Kalau selain itu, berarti pilihannya tadi yang lengkap ya, masuk, sakit, izin, WFH, gini. Satu lagi, tentu saja ini suite-nya udah selesai. Selain itu berarti dia harus in UX lookup user settings username users nama, lalu role. Lalu kita buat lookup lagi di sini, lookup role dari tabel rules, kolom rule, kita cari menu. Oke. Oke. Saya kira sudah, kita tinggal buat ini tadi namanya itu, kita bikin UX nya users, rules, users, kita buat tabel aja ya. Kita buat dia ref semua, users kita hidden aja,
rule, lalu rules itu baru kita pakai 2, jadi hanya menu sama rule, menu, dan slice nya belum kita buat dia ref juga. Kemudian absen keluar, absen masuk sudah ada, setting sudah ada, jadi tinggal data absen. Data absen kita perlu membuat slice lagi, kita namain absenku, slice nya dari tabel absen tentu saja. Jadi kita buat, kita copy aja ya biar cepat. Kita copy yang di sini, rumus ini tentu saja, sini. Cuman kita ambil slice yang kolom slice. Kalau ini kolom menu, itu kolom slice. Jadi if kolom slice-nya sama dengan true, maka true. Kalau tidak, pegawai sama dengan user settings username. Nah, maka ini akan membuat kondisi kalau memang itu kita setting true, slice-nya true, artinya dia bisa mengakses semua data. Tapi kalau tidak kita kasih akses true, hanya lihat data dia sendiri saja. Oke, kemudian kita buat UX-nya yaitu data absen. Data absen dari absenku, kita buat ini aja. Sudah di ref, sudah betul, maka tinggal kita buat home-nya. Menu home, kita bisa buat galeri atau galeri aja ya dulu sementara, galeri, lalu tabelnya tabel menuku. Nah, kita buat small saja, lalu kita buat behaviornya, action untuk menuju ke menu. Go menunya kita buat di tabel menu, lalu go to another view, link to view UX, link to view UX. Oke, save. Kita defaultkan di sini. Nah, kita pilih go menu untuk behaviornya, event actionnya. Oke, seperti ini. Absen masuk, login, logout. Berarti kita kalau nggak mau absen in-nya masuk sini, kita bisa tambahi di sebelumnya itu and is not blank user settings username, and is not blank user setting username. Kita taruh di sini ya. Oke, save. Nah, coba kita login dulu pakai pegawai 1. Pegawai 1 P4 kali, save. Absen masuk, absennya masuk, katakanlah fotonya foto, kita ambil, save. Ini absen masuknya masih keluar, berarti ini padahal kita belum atur semuanya, jadi perlu kita atur dulu ya.
pengaturan rule-nya kita buat muncul dulu. Kita taruh di menu dulu ya. Lalu slice-nya ini kayaknya N-nya kita bisa taruh di belakang lagi. Oke. Lalu kita bisa buat ini pengaturannya rule-nya dulu. Jadi untuk super admin tuh akses semuanya, lalu dia yes, kita save. Lalu kalau pegawai itu kita buat rule-nya, dia menunya absen masuk, absen keluar, data absen. Nah sudah, ini no, save seperti ini. Kita tunggu sinkron nasinya. Oh sudah, kita login lagi, pegawai 1 ppp save. Absen masuk dan absen keluarnya dia ikut muncul. Data absen karena baru 1, kita tidak tahu apakah itu slice-nya udah betul atau salah. Yang jelas kita cek di sini, di absennya ini masuk, kemudian waktunya sudah tersimpan, let long-nya juga sudah. Nah kalau semisalnya kita lakukan absen keluar, kita simpan, kita cek. Oh iya, jadi ini masih salah ya. Jadi ini masih nyimpen, jadi harusnya ini ngisinya di sini. Oke, kita buat untuk UX behaviornya itu berarti ada kita buat if saja, if UX sama dengan absen keluar. Kalau absen keluar maka link to row ya, link to row, kita cari row yang terakhir, yang kalau absennya masuk ya. Jadi kalau keluar, kalau absennya masuk, link to row, lookup max, kita pakai max lagi untuk cari row number terakhir, select lookup max, select absen row number yang mana pegawai sama dengan user settings, username sama kayak tadi. Jadi lookupnya ke tabel absen lagi, lalu kolom ref-nya itu kolom row number, lalu kita cari ID absennya di absen. Nah, sudah kita punya ID absen, lalu nama UX nya absen keluar. Oke, koma, selain itu link to view gini ya, berarti ini link to row nya itu ngambilnya dari sini. Oke, save.
Kalau kita hapus yang ini, kita ulangi lagi untuk pegawai 1. Kita simpan. Ketika kita absen keluar, kita save. Nah, maka absennya sudah masuk sini. Absen sudah dalam satu baris, jadi sudah sesuai. Oke, tinggal ini absen masuk dan keluarnya ini biar bergantian seperti apa. Berarti kita ke slice-nya untuk ngaturnya. Jadi kalau yang terakhir absen itu pulang, maka absennya absen masuk. Ini ya. Ini kurang. Kok masuk semua? Jadi kalau absen yang terakhir itu pulang, maka pilihannya bisa ini. In sebentar, bukan masuk, izin keluar. Kalau keluar sudah betul, selain itu masuk ya. UX sama dengan absen keluar. Ini biar nggak bingung. Oke, coba kita save. Kita coba masuk ke pegawai 2 ya. PPPP. Kita simpan. Nah, di sini hanya ada absen masuk aja. Coba kita absen masuk untuk pegawai 2. Kita simpan. Absen itunya tidak mau atau telat ya. Kita tunggu aja. Ternyata tidak mau. Nah, ini pegawai 2. Kalau kita, dia datanya juga enggak masuk akhirnya. It's not playing user setting username. Oke, kita coba majukan saja di sini.
seperti ini. Pegawai 2, absen masuk, absen keluarnya ikut semua. Nah, ini cuman absen pegawai 2 aja ya, berarti slice-nya tadi udah betul. Kalau misalnya kita login pakai super admin, maka harusnya ada 2 data absen ya. Super admin, lalu sini 4 kali save. Nah, data absennya itu ada 2. Udah betul, slice-nya sudah jalan untuk slice data absen. Jadi cara mengatur slice data absennya seperti itu. Nah, cara mengatur ininya itu yang masih belum. Jadi oke, kita buat kalau absen masuk dan absen keluarnya itu kita keluarkan dari rule ya. Jadi di sini kita kurangi lagi dengan absen masuk maupun absen keluar. Jadi tidak jadi pilihan, kita bisa hilangkan di sini. Tidak jadi pilihan untuk absen masuk dan absen keluar. Oke. Kita save SA. Tadi pegawai 1, pegawai 2 ya. Dia data absen saja, absen keluarnya belum mau. Absen, padahal dia harusnya ada absen keluar. Kita lihat settingannya lagi. Berarti dia tidak boleh kosong username-nya. Kemudian kalau absen terakhirnya itu pulang, maka absennya pilih UX-nya absen masuk. Kalau absennya kosong juga absen masuk. Kalau selain itu UX-nya absen, absen pulang nggak ada ya, absen keluar. Oke, kita save. Kita coba lagi pegawai 2 itu 2, 3. Muncul absen keluar, berarti udah betul. Harusnya sudah tidak muncul atau muncul lagi absen masuk ya, karena tidak dibatasi waktu ya. Ini sudah keluar. Di sini kalau setelah refresh kita pakai di sini absen keluar. Di sini kalau absennya itu keluar, kita buat lagi. Kalau sini keluar, maka UX sama dengan absen masuk. Seperti ini juga bisa. Atau enggak, kita enggak pakai false ya. Jadi sini berarti tidak sama dengan keluar. Enggak, beda. Karena kita pakai switch, bukan pakai if ya.
Kita coba pegawai 2, kita simpan. Nah, di sini sudah absen masuk lagi. Kalau nggak mau absen masuk sehariannya sekali, kita tambahi parameternya di sini. Nah, tambahi parameternya di sini berarti tambahi dengan today. Jadi yang hanya hari ini saja, itu mudah saja, tinggal ditambahin aja. Jadi kalau semisalnya sudah hari ini ya sudah nggak masuk. Kita coba untuk login pakai pegawai 3 ya, pegawai 3, kita untuk ngetes lagi. Pegawai 3 kan belum pernah absen. Nah, di sini juga absen masuk. Lalu kita fotoin. Nah, setelah itu dia absen keluar, isi absen keluar, dan datanya hanya data dia saja. Nah, absen keluar diikutin. Nah, absen masuk lagi. Kalau kita masukkan di sini tambah n, date sama dengan today, ini berarti tambah di sini ya. Oke, simpan. Ini kan ketiga-tiganya sudah lengkap semua, harusnya sudah nggak bisa absen lagi untuk hari ini. Nah, kita tes pegawai 1, PPPW, save. Oh, masih bisa, ternyata absennya masuk. Karena apa? Karena ada blank tadi. Karena ada blank ini, makanya dia masih mengembalikan masuk. Kalau nggak mau ya berarti blanknya ini dihilangkan. Blanknya dihilangkan. Iya, tapi nanti efeknya pas saat pertama kali absen itu harus sudah ada orangnya. Itu intinya, harus dicari cara lagi. Kalau misalnya dihilangkan, tapi untuk absen yang keempat tentu nanti akan pegawai keempat kalau kita coba pasti akan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita cek lagi di pegawai 1, maka kita bisa save. Oh, absen masuknya tetap ada ya. Day to day, kalau ini sebenarnya bisa lebih simpel lagi ya, tanpa harus seperti ini. Coba kita simpan dulu, kita buat ini lagi ya, yang beda lagi ya, kita rombak banyak. Jadi kalau yang hari ini itu sama dengan masuk. Oh, ini kok pulang ya, ini harusnya keluar. Sudah ada. Jadi kalau dia itu kita pakai suite hari ini. Selain itu masuk. Jadi kalau di sini itu masuk, di sini keluar. Nah, selain itu absen masuk. Simpan.
sulit ya, karena berhubungan dua data yang berbeda. Pegawai 1 PPP. Jadi kalau mengikuti tutorial saya, kalau hanya ngambil 1-2 itu pasti nanti nggak akan berhasil ya. Jadi ini kalau hari ini itu terakhirnya itu masuk, itu absen, pilihannya absen keluar. Tapi kalau selain masuk itu pilihannya absen masuk. Akibatnya meskipun sudah absen, dia itu hari ini masih tetap bisa absen. Nah, ini bisa disiasati, tambah ikon sih kalau mau. Berarti if con select ini ya, if con banyak banget. If con pegawai sama dengan 0, maka absen masuk. Satu, 2, 3. Oh, kurang 1. Nah, seperti ini. Ya, kita coba login pegawai 1 dan pegawai 4 nanti ya. Pegawai 1 PPP. Sudah nggak ada absen in maupun absen out-nya. Lalu kita coba ke pegawai 4 ya. Pegawai 4. Jadi ini benar-benar harus mengikuti ya dari step ke stepnya biar tahu. Ini sudah ada absen masuk, data absennya masih kosong karena belum ada absen untuk user pegawai 4. Lalu kita buat dia absen masuk. Nah, di sini pilihannya nanti absen keluar. Nah, kita tunggu. Nah, datanya sudah masuk di sini pada jam 8.43 sekian. Lalu kita absen keluar. Keluar, kita simpan. Nah, sudah hilang daftar absen in maupun absen out-nya. Nah, seperti ini. Semisalnya yang absen 1 itu tanggalnya kita ubah, tanggal kemarin. Apakah hari ini bisa absen? Kita coba logout. Kita masuk sebagai pegawai 1. Kita simpan. Nah, sudah ada absen masuk lagi untuk hari ini. Jadi masuk, kita simpan, maka dia akan menyimpan di baris berikutnya. Meskipun sama-sama sebagai pegawai 1, tapi ini tanggal 23, ini tanggal 24 sudah seperti biasa. Absen keluar untuk di tanggal 24. Simpan lagi, sudah hilang, datanya sudah 2 absen dan atas nama dia saja. Nah, ini sudah masuk. Lalu kalau kita cek, kalau kita sebagai admin ya, berarti super admin, sini simbolnya A4 kali, kita simpan. Nah,
maka semua menu bisa, dan data absennya itu data semua, karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4 ada semua. Oke, saya kira tutorial kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa diikutin dan bisa menghasilkan aplikasi yang sama persis yang sudah kita tes bareng-bareng tadi, bekerja sesuai dengan apa yang jadi tujuan untuk aplikasi absensi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang yang terbantu dan memahami AppSheet.